Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berjuang, berusaha terus untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa. Semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Jangan sampai kita remehkan. Jangan sampai kita menyepelekan. Ada sebagian orang yang mengatakan, kalau dosa kepada Allah itu gampang. Kita minta ampun selesai. Jangan seperti itu. Dosa kepada Allah pun maupun dosa kepada manusia, kita harus berusaha meninggalkan. Kita harus berusaha meninggalkan semua dosa. Ya, kalau kita masih diberi kesempatan hidup, misalnya orang yang berzina, di waktu dia berzina terus dia dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan berzina. Ada orang yang berbuat syirik, dianggap ini dosa kepada Allah gampang, syirik juga dosa kepada Allah. Mati dalam keadaan syirik. Dosa-dosa ini semuanya harus ditinggalkan. Jadi semua dosa, dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Semua perbuatan keji, semua perbuatan haram, semua perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersihkan itu. Kita harus berusaha untuk meninggalkan, untuk membersihkan, mensucikan diri kita ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ingat ini. Kalau kita ingin beruntung menurut Al-Quran, kita harus semaksimalnya berjuang meninggalkan semua dosa. Untuk mensucikan diri kita, ya meninggalkan semua dosa. Meninggalkan semua yang haram. Meninggalkan semua yang dilarang. Meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta. Meninggalkan perbuatan-perbuatan riba. Perbuatan-perbuatan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tinggalkan. Kita harus meninggalkan semua dosa, dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Kita ingin mensucikan diri kita, karena inilah orang yang beruntung menurut Al-Quran. Orang yang mensucikan dirinya. Setiap manusia ingin beruntung. Setiap manusia ingin dirinya itu mendapat keberuntungan. Beruntung bukan keberuntungan yang palsu, bukan keberuntungan yang menipu, tapi keberuntungan yang sebenar-benarnya keberuntungan, yaitu keberuntungan sampai di akhirat kelak. Ini orang yang mensucikan dirinya dengan cara banyak berpuasa sunnah, dengan cara banyak berzikir, banyak mohon ampun, banyak bertobat, banyak melakukan sholat malam. Semua perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa mensucikan diri kita. Ini bisa membersihkan dosa-dosa kita, bisa menggugurkan dosa-dosa kita, supaya kita mendapat keberuntungan yang sebenar-benarnya keberuntungan yang abadi. Kita mengerjakan sholat 5 waktu. Ini juga mensucikan diri kita. Sholatnya tepat waktu, tidak menyepelekan perintah Allah. Sholat di awal waktu, tepat pada waktunya. Ini juga mensucikan diri kita. Walaupun meninggalkan sholat itu dosa kepada Allah, tapi jangan disepelekan. Ini dosa-dosa besar.
durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan sholat, meremehkan waktu sholat, dosa kepada Allah. Tapi hati-hati, jangan disepelekan. Semua dosa harus ditinggalkan. Kita harus perhatian terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat usahakan yang tumanina, usahakan yang tepat waktunya. Jangan berbuat perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi. Jangan berbuat perbuatan seperti minum khamar, berzina, berjudi. Jangan kita sepelekan ini. Jangan kita sepelekan. Sekecil apapun dosa, jangan kita sepelekan. Kita harus berusaha mensucikan diri kita. Kita harus berusaha semaksimalnya untuk membersihkan diri kita dari segala dosa. Kita harus berusaha semaksimalnya mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Semua perintah-perintah Allah. Dan kita harus berjuang, berusaha semaksimalnya untuk meninggalkan semua yang haram. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzakara isma rabbih fashallah, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Ini orang-orang yang mensucikan dirinya. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, sedangkan orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Mereka memilih kehidupan dunia. Tapi orang yang beriman, dia tinggalkan waktu sholat, dia sholat. Jadi dia mencari keridhaan Allah, membersihkan dirinya. Ini orang-orang yang beriman. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Namun orang-orang kafir banyak yang tertipu. Dia lebih mementingkan dunia, sehingga dia menghalalkan segala cara. Dia berbuat dusta, dia menipu. Jangan sampai kita tiru. Kita tujuan kita akhirat. Tujuan kita ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita salah tujuan kita. Kita harus berusaha berjuang terus untuk mensucikan diri kita ini supaya mendapat keridhaan Allah yang terbesar. Kita harus berusaha semaksimalnya meninggalkan semua yang haram, menjaga semua perbuatan kita. Ini orang-orang yang beriman. Karena tujuannya bukan dunia ini. Tujuannya itu akhirat. Tujuannya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Mari kita berusaha. Kita harus berjuang. Jangan sampai kita tertipu dengan keindahan-keindahan dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, yang sementara ini. Jangan sampai kita tertipu sehingga berbuat perbuatan yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW karena tujuan untuk mencari dunia ini. Jangan sampai. Kita harus berjuang, berusaha membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, karena tujuan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita untuk membersihkan diri kita karena kesucian diri kita ini. Inilah orang yang beruntung. Orang yang mensucikan dirinya. Ini orang yang beruntung, dan keberuntungan yang sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan yang sebenarnya itu yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang menurut kita. Kita ini gak mengerti caranya supaya kita beruntung. Kita harus mengikuti Al-Quran. Kita yakin Al-Quranlah yang membawa kita kepada keberuntungan yang sebenarnya. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri. Ngarang-ngarang sendiri supaya beruntung, caranya ya apa? Akhirnya menipu orang, akhirnya berbohong, akhirnya berdusta. Jangan sampai kita ngarang-ngarang sendiri supaya kita mendapatkan keberuntungan. Tapi keberuntungan yang palsu, keberuntungan yang sementara, keberuntungan yang akan menyengsarakan. Jangan sampai. Keberuntungan yang sebenarnya, kita harus mengikuti Al-Quran. Kita harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita ingin beruntung dengan keberuntungan yang sebenar-benarnya beruntung sampai di akhirat. Dunia sementara, dunia bahkan kita tinggalkan. Maka dari itu, jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Kita harus berusaha, berjuang, supaya kita jangan sampai tertipu dengan godaan-godaan syaitan. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa